Assalamualaikum anak salih-salihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan supaya bisa melaksanakan semua kegiatan kita dengan baik. Anak-anak, kita memasuki tema 2, subtema 2, persatuan dalam perbedaan, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Anak-anak, pada pembelajaran ini termuat 3 muatan pelajaran yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Berikut ini tujuan pembelajarannya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 hingga 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat Medan terhadap sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pada tanggal 9 Oktober 45, di bawah pimpinan T.E.D. Kelly, pendaratan tentara sekutu Inggris ini diikuti oleh pasukan sekutu dan Nika yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan Nika ternyata memancing berbagai insiden terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Ultimatum ini tidak pernah dihiraukan. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang tertulis Fix Boundaries Medan Area, batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Tindakan sekutu itu merupakan tantangan bagi para pemuda. Nah, makanya pertempuran ini dinamakan Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area dimenangkan oleh rakyat Medan sehingga Belanda dan tentara Nika bisa keluar dari daerah tersebut. Yang ketiga, pertempuran Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Pasukan Inggris, bagian dari Brigade McDonald, tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Sejak semula, hubungan mereka dengan pemerintah RI sudah tegang. Mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk kecuali TKR, Tentara Keamanan Rakyat, diserahkan kepada mereka. Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer.
Di mana-mana asap hitam mengepul membumbung tinggi di udara dan semua listrik mati. Tentara Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Diyukolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, dua anggota milisi BRI Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamis. Gudang besar itu meledak dan terbakar semua bersama kedua milisi tersebut di dalamnya. Selanjutnya ada pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nika. Hal ini menimbulkan kemarahan bagi pihak Indonesia. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKI dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945, jam 04.30 pagi atau setengah 5 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembak-penembak senapan karabin. Pertempuran berkobar di Ambarawa. Satu setengah jam kemudian, Jalan Raya Semarang-Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Nah, anak-anak, tugas yang pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Pada suatu bacaan, selalu ada informasi penting yang ada di dalamnya. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang memiliki unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaedah ejaan yang berlaku. Dan 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya adalah sebagai berikut. Petani menanam padi di sawah. Petani sebagai subjek, menanam sebagai predikat, padi sebagai objek, di sawah sebagai keterangan. Sawah itu keterangan tempat. Ibu memasak sayur sop di pagi hari. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, sayur sop sebagai objek, di pagi hari sebagai keterangan waktu. Mudah kan? Nah, sekarang tugasnya buatlah 5 kalimat efektif yang terdiri dari unsur SPOK. Kerjakan di buku tugas tema kalian masing-masing. Tahukah kalian bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita amati 4 gambar hewan berikut. Ada ayam, bebek, ikan, dan cicak. Apa? Kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Dan apakah kalian juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ayam. Ciri-ciri ayam berkaki 2, memiliki 5 jari pada umumnya, memiliki jenggot, kemudian berkembang biak dengan bertelur, tubuh ditutupi oleh bulu kecuali bawah kaki, kemudian memiliki paruh untuk mematuk, serta merupakan kelompok unggas yang memiliki sayap tapi tidak bisa dipakai untuk terbang. Ciri-ciri habitatnya di lingkungan alami daratan seperti hutan, dan yang kedua di lingkungan buatan daratan seperti halaman rumah, lingkungan pertanian. Yang kedua ada bebek.
Ciri-ciri hewan tersebut adalah memiliki paruh yang berbentuk seperti sisir, tujuannya untuk mencari makan di lumpur serta membersihkan makanannya dari lumpur. Kemudian memiliki kaki berselaput supaya bisa berjalan di air. 3. Bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur, memiliki tulang belakang serta kelompok unggas kelompok unggas memiliki sayap tetapi tidak bisa terbang. Ciri-ciri habitatnya hidup di daratan dan perairan seperti danau, kolam, dan rawa-rawa. Yang ketiga ada ikan. Ciri-cirinya memiliki sisik dan berlendir, bernafas dengan insang, memiliki sirip, serta hewan berdarah dingin. Habitatnya memiliki ciri-ciri yaitu hidup di daerah perairan. Yang keempat ada cicak, termasuk hewan melata. Kulitnya bersisik, dapat memutuskan ekornya atau yang biasa disebut autotomi untuk mengelabui musuh, kemudian berkembang biak dengan bertelur serta hewan berdarah dingin. Ciri-ciri habitatnya dapat hidup di daerah dingin ataupun panas. Seperti halnya tumbuhan anak-anak, hewan juga melakukan penyesuaian diri. Penyesuaian diri secara umum tujuannya adalah untuk mempertahankan hidupnya, sedangkan penyesuaian diri secara khusus adalah sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, sangat dingin, ataupun sangat kering. Yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan, kenapa kok bisa hidup di air, bisa bernafas karena ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Cicak, kenapa kok tidak bisa jatuh dari dinding? Karena cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Nah, anak-anak, sekarang tugasnya yang ketiga adalah amati hewan-hewan berikut ini. Hewan-hewan berikut ini adalah hewan-hewan yang ada di lingkungan rumah kalian. Kemudian, tulis ciri-ciri khusus dan ciri-ciri habitat hewan tersebut. Kerjakan dalam bentuk tabel seperti ini. Bagaimana anak-anak? Pembelajarannya mudah bukan? Nah, sampai di sini anak-anak pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.